Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, asatijah, ikhwan, akhwat, ustadz, ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan malam ini bisa berjumpa walaupun melalui Zoom meeting ya. Jadi bukan berjumpa tapi Zoom Pak. Karena lewat Zoom. Nah, mudah-mudahan kegiatan malam ini adalah kegiatan yang bermanfaat bagi kita. Nah, tidaklah kita melakukan sesuatu kecuali kita harapkan manfaatnya. Dan mudah-mudahan juga teman-teman semua asatidzah, ikhwan akhwat yang ada di Zoom ini sehat semua ya, dimudahkan segala urusannya dan senantiasa dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau, dan mudah-mudahan kita yang hadir ini digolongkan menjadi umat-umat beliau, umat yang telah insya Allah mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama-sama dengan beliau di dalam jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik asatijah, ikhwan wal akhwat fiddin, sebagaimana mungkin sudah kita sosialisasikan atau kita sampaikan melalui WhatsApp ya, bahwa malam ini agendanya adalah ya sosialisasi program ya yang kami akan laksanakan, yakni program Dirasat Saniyah ya, program Magister Kuliah S2 Magister Pendidikan Agama Islam. Sebagaimana sebelumnya juga kami sudah ya melaksanakan sebelumnya itu program ya, sebelum yang ini ya kami sudah menjalankan program Dirasat Dadiah yaitu D2 ya, dan insya Allah juga kita sudah melaksanakan program S1 juga ya, dan kali ini tahun ini ya ini kita akan membuka program Dirasat Saniyah. Karena banyak permintaan, kemudian juga banyak pertanyaan, kami ingin informasi yang akan kami sampaikan ini jelas ya. Maka kami berinisiatif untuk menyampaikannya melalui Zoom ya, supaya jelas, karena kalau lewat WA mungkin terbatas. Banyak yang ingin sudah mulai juga, Ustadz, apakah bisa langsung daftar? Saya katakan tunggu penjelasannya dulu. Kenapa? Supaya teman-teman jelas, silahkan kemudian nanti kalau ada yang tidak jelas dipertanyakan, termasuk nanti tentang biaya. Kami tidak ingin kemudian ya, seperti yang sebagian mungkin di awal terkesan murah biayanya, tapi tidak digambarkan secara umum. Nah, kami ingin menjelaskan biaya itu keseluruhannya, supaya kemudian teman-teman bisa memahami dan bisa mengetahuinya. Ya, nah, saya izin share screen dulu ya.
Nah, lihat ya. Baik. Nah, ini pelaksana lembaga kami yang kami buat, nanti kita akan jelaskan juga, adalah AILA, Islamic Learning Academy, sebuah lembaga yang kami rancang memang untuk kajian-kajian Islam, studi Islam, ya, yang berbasis digital, berbasis online, ya. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan tahun ketiga tahun ini, ya, masuk tahun ketiga. Mungkin juga sambil perkenalan bagi sebagian yang belum kenal, tapi banyak sudah yang juga ada di grup ini sudah kenal, ya, sahabat-sahabat kami semua. Tapi tentu tidak ada salahnya lagi kami untuk kemudian memperkenalkan diri. Nama saya aslinya itu adalah Agus Salam, ya. Itu nama yang sesuai di KTP. Adapun mungkin di pengajian-pengajian di dunia dakwah lebih dikenal dengan Ustadz Aslam. Aslam itu bukan nama samaan, bukan nama yang lain, tapi itu lebih kepada nama panggilan, singkatan daripada Agus Salam. Panggilannya adalah Aslam, gitu ya. Karena kalau dipanggil Agus itu sudah sangat banyak. Di pondok saja kami itu ada 3, ya, nama kami Agus di pondok. Maka untuk membedakan salah satunya saya dipanggil dengan Aslam. Nah, Aila ini sebagaimana saya sampaikan tadi memang adalah pembelajaran Islam yang berbasis online. Nanti kami juga selain ini diamanahi, ya, bersama dengan teman-teman merintis dan mendirikan pondok pesantren di Samarinda, Kalimantan Timur, pondok pesantren Bina Dakwah yang fokusnya adalah pendidikan kaderisasi dai. Dan alhamdulillah, ya, saat ini sudah berjalan 6 tahun, ya, 6 tahun. Kemudian, ya, lembaga yang kami miliki juga Pusdai Kaltim, Pusat Studi dan Dakwah Islam Kalimantan Timur. Nah, itu nanti, ya, yang apa namanya yang lebih-lebihnya nanti mungkin pada saat di lain kesempatan pada saat perkuliahan nanti kita bisa saling kenal mengenal. Baik, saya langsung saja, ya, kepada apa yang kita bahas, ya. Ini kuliah AILA, ya, Aslam Islamic Learning Academy, tadi sebagaimana saya sampaikan adalah sebuah platform pendidikan yang memfasilitasi para mahasiswa yang ingin mendapatkan layanan kuliah online, khususnya dalam bidang studi Islam. Ya, kuliah AILA bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi yang telah terakreditasi oleh BAN-PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nah, jadi perlu teman-teman pahami dulu bahwa AILA ini adalah dia sebuah lembaga pendidikan kompetensi, ya, semacam LPK begitu atau lembaga khusus dan pendidikan yang berbasisnya online. Kita punya badan hukumnya, tapi dia bukan sekolah tinggi pada asalnya. Nah, tapi kemudian di dalam perjalanan untuk bisa melaksanakan perkuliahan, ya, sarjana maupun S2, kita bekerja sama dengan perguruan tinggi yang itu memang dimungkinkan secara regulasi, ya, peraturan memang memungkinkan itu. Nah, ini salah satunya ketika kami MOU dengan salah satu perguruan tinggi. Nah, kemudian program yang kami laksanakan, ini sebagaimana saya singgung di awal tadi, ada di Ausat Iqtidiyah ini D2. Ya, D2 ini lebih kepada kajian ilmu syar'i, kajian studi Islam yang sifatnya non-gelar. Ya, dia tidak gelar sarjana, tapi levelnya Iqdad, levelnya adalah D2, nanti mendapatkan gelar non-akademik saja. Nah, ini alhamdulillah, ini berjalan 2 angkatan, ya. Nanti masuk angkatan ketiga, dan ini karena dia fokusnya kepada ilmu, fokusnya pada kajian-kajian Islam, ya, ada 8 mata kuliah wajib di situ, ya, semuanya dalam bidang keislaman. Itu yang mendaftar ini ternyata, ya,
ada yang sudah S3 ya di apa namanya, bahkan dia pegawai Kementerian Keuangan, S3 seorang dosen juga, ada yang S2 ya, ada yang S1, ada ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Ini dia Ustadz Idadiyah. Inilah program yang sebenarnya awal kami laksanakan ya. Cuma kemudian di dalam perjalanannya ya, teman-teman banyak yang kemudian menanyakan, Ustadz, bisa tidak melaksanakan perkuliahan ya S1? Karena mengingat banyak ustadz-ustadz kita yang secara kemampuan, secara kompetensi dia sudah layak untuk kemudian S1 ya, tapi secara legal formal belum S1, ataupun alumni-alumni Ma'had Ali kita ya sudah sangat punya kompetensi, tapi sekali lagi secara legal formal itu belum mereka miliki. Nah, kemudian setelah kami melihat peluang, ternyata ada peluang. Bahkan sangat dimungkinkan sekali dengan program RPL, yaitu rekognisi pembelajaran lampau. Sehingga ustadz-ustadz ini tidak perlu lagi kemudian kuliah 4 tahun untuk S1. Yang sudah punya pengalaman, yang sudah punya kemampuan, bisa kuliah lebih cepat 1 sampai 2 tahun saja. Ya. Nah, dan itu sesuai regulasi juga. Nanti kita akan sampaikan. Nah, kita bukalah kemudian S1. Nah, kemudian di Ustadz Sania, ini sudah kita siapkan sejak tahun lalu, tapi kita memang baru buka tahun ini karena kita memilih mitra kerjasama, satu yang biayanya terjangkau ya oleh teman-teman, yang kedua yang sistemnya mudah ya. Karena kita tahu Pak Ustadz kita, teman-teman di sini Pak aktivis dakwah mengelola pondok, yang mengajak di sekolah, kemudian aktif di dalam dakwah, ya tidak mungkin kemudian bisa kuliah dengan jadwal yang padat. Maka kita cari jadwal yang memang sangat fleksibel dan sangat memungkinkan untuk kita atur. Alhamdulillah, tahun ini kemudian kita ketemu formulasinya. Nah, maka inilah ya yang akan kita sosialisasikan. Jadi, malam ini kita fokus kepada poin yang ketiga, yaitu dirasat saniyah. Dirasat saniyah ini istilah dari kami ya, untuk membedakan jenjang antara yang 1, 2, dan 3 ini ya. Nah, apa sih dirasat saniyah itu? Yaitu kuliah S2 dengan penggabungan antara kurikulum dirasat Islamiyah studi Islam dan kurikulum S2 pendidikan agama Islam. Program ini bekerja sama dengan perguruan tinggi yang telah terdaftar di PDDikti, Pangkalan Data ya, Pendidikan Tinggi. Jadi teman-teman nanti kalau sudah mendaftar, nanti sudah diproses, NIM-nya itu muncul di PDDikti dan itu bisa dicek secara online ya. Dan telah terakreditasi oleh Ban PT ya. Nah, kita kerjasamanya dengan Sekolah Tinggi Agama Islam ya, Sabili Bandung, STAI Sabili Bandung. Nah, jadi di situ nanti jadi ijazah S2-nya nanti yang mengeluarkan adalah STAI Sabili Bandung. Nah, ini yang saya katakan, mungkin di sebelah kanan layar kita itu ada buku yang saya tampilkan, kerjasama penyelenggara rekognisi pembelajaran lampau RPL dengan lembaga kursus dan pelatihan dengan perguruan tinggi. Nah, ini sudah ada regulasinya ya, dikeluarkan tahun 2022. Nanti bisa kita share juga tentang kebijakan ini. Nah, di sini S2 kita yang membedakan nanti dengan yang lain, nanti kita akan bagi juga kurikulumnya. Kita adanya di Dirasat Islamiyah tetap ciri khas AILA itu ada materi studi Islamnya ya. Nah, jadi tetap ada bukan murni semua materi pendidikan, tapi kemudian kita tetap ingin melakukan pendalaman di materi studi Islamnya ya. Nah, ini yang di Ustadz Sania. Nah, kemudian mungkin di brosur sudah kami tampilkan ya keunggulan dan kemudahan kuliah di AILA ya untuk program di Ustadz Sania ini. Nah, ini mungkin sedikit kami jelaskan lagi apa yang kami sampaikan di brosur itu ya, brosur yang sudah kita share di grup. Satu, sistem kuliahnya online. Kita ya memang pada asalnya
kuliah itu idealnya adalah hibrid. Hibrid itu penggabungan antara online dan offline. Nah, cuma kita meminta kepada kampus ada kebijakan khusus. Kenapa? Karena teman-teman yang tergabung di sini tentu para aktivis dakwah ya, bahkan sebagian besarnya juga di pedalaman-pedalaman, daerah-daerah yang sangat jauh. Nah, maka kita minta kebijakannya sistem kuliah online ya. Khusus kelas ini ya, kita diberikan kemudian kemudahan dengan sistem kuliah online. Bagaimana sistemnya nanti akan kita jelaskan. Online itu perkuliahannya, nanti ujian-ujiannya juga ya, ujian tesisnya ya, bimbingannya ya, itu online. Untuk wisuda itu opsional, boleh memilih. Bagi yang hadir, ingin ke kampus, mungkin ingin mendokumentasikan dan lain sebagainya, monggo, silahkan. Tapi hendaknya konfirmasi dulu. Nanti kita akan daftarkan wisuda offline. Tapi kalau itu tidak juga mungkin karena jauh tempatnya sehingga biaya sulit dan lain sebagainya, tidak mengapa juga ya. Dia untuk tidak mengikuti wisuda. Nah, untuk wisuda online kita belum membahas itu. Tapi ikut wisuda offline atau kemudian tidak ikut wisuda, tidak mengapa. Masa studi bisa 1 sampai 2 tahun saja. Nanti ada 2 pilihan kelas, ya. Kelas reguler itu normalnya S2 itu 24 bulan atau 4 semester, ya, 2 tahun. Tapi ada kemungkinan kalau teman-teman memenuhi syarat itu bisa 1 tahun saja, ya. Nah, itu nanti kita jelaskan bagaimana caranya bisa 1 tahun. Terakreditasi baik, ya, baik kampusnya maupun program studinya. Kemudian tersedia rekaman dan modul PDF gratis. Jadi semua perkuliahan itu kita usahakan ya. Artinya memang sudah menjadi ketentuannya materi itu direkam kecuali ada kendala teknis ya kita tidak bisa menjamin. Tapi selama ini alhamdulillah aman ya. Jadi rekamannya dan juga materi-materinya kita sajikan dalam bentuk PDF. Sehingga apa? Teman-teman yang misalnya seperti malam ini ya, malam ini sudah terjadwal kita kuliah, tapi qada Allah ya, mungkin ada yang ke gangguan jaringan ya, kemudian atau ada yang sakit atau ada yang dalam perjalanan, maka dia tidak akan ketinggalan materi sebab dia bisa menyimak besoknya ya, atau di lain waktu. Tapi kalau tanpa ada halangan ya teman-teman, kita minta untuk bergabung dengan live Zoom meetingnya, bisa interaksi langsung dengan dosennya ya. Nah, jadi itu yang kita harapkan. Tapi tadi saya katakan kalau ada kendala, kan kita tidak tahu, pasti saja dalam perjalanan pasti ada halangan-halangan. Nah, jadi teman-teman tetap bisa uh, menyimak materinya tidak ketinggalan. Itu kemudahan kita online. Kalau kita offline, ya kita tidak masuk ya kadang kita tidak mengetahui apa yang dibahas karena tidak tersedia rekamannya. Nah, yang kelima, waktu kuliah mudah dan fleksibel. Nah, ini kita ancang waktu kuliahnya ya, memang kemudian kita analisis di jam yang sangat memungkinkan sekali. Kita ambil perkuliahan itu malam hari seperti ini. Karena kalau pagi, siang, sore, bahkan kan ada juga yang kuliah online itu akhir pekan. Akhir pekan teman-teman para ustadz ini justru tambah sibuk ya. Nah, kita ambil malam ini. Kenapa? Kalau ba'da Isya secara umum, walaupun tetap ada 1 2 kemungkinan jadwal, tapi secara umum biasanya kita sudah selesai ya. Nah, kita ambil. Dan itu tidak padat. Nanti ada skemanya kenapa bisa tidak padat. Mata kuliah tetap banyak tapi tidak padat. Hanya 2 sampai 3 kali pertemuan saja dalam sepekan. Dan fleksibel tadi. Kenapa fleksibel? Tadi saya katakan, kalau ada halangan bisa menyimak rekaman. Kemudian yang keenam, biayanya murah dan terjangkau. Ya, nah biaya murah dan terjangkau ini nanti total biaya kita sampaikan. Yang jelas di bawah lembaga-lembaga yang serupa. Ya, nah kemudian yang ketujuh, double degree. Double degree ini double gelar. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan gelar akademik
Magister Pendidikan, ya MPD, dan juga gelar non akademik, ya. Nah, Certified Master in Islamic Studies. Ini diberikan oleh lembaga IELTS sebagai lembaga pelatihan kompetensi. Ini banyak, ya, sekarang sudah banyak bahwa lembaga-lembaga pelatihan itu memberikan gelar non-akademik. Kalau ada yang bertanya, apa manfaatnya gelar non-akademik? Banyak. Salah satunya adalah untuk menjadi pendamping gelar akademik. Yang kedua adalah untuk meningkatkan portofolio, ya. Selanjutnya juga menjadi sebuah komunitas ilmu. Kenapa? Nanti bisa terdeteksi kita yang sama-sama certified master in Islamic Studies, kita mengetahui bahwa kita berasal dari sebuah komunitas yang sama, sehingga kita nanti bisa berbagi ilmu, bahkan juga berbagi informasi-informasi penting. Ya, ini keunggulan, 7 keunggulan dan kemudahannya. Nanti ada yang belum jelas bisa ditanya. Kemudian saya lanjut. Nah, bagaimana sistem pembelajarannya? Sistem pembelajarannya online melalui live interaktif Zoom meeting. Artinya bukan rekaman, ya. Memang langsung terjadwal. Misalnya terjadwal Kamis malam Jumat ba'da Isya jam 20.30 WITA. Ya langsung dosennya kemudian akan bertemu dengan kita. Nah, cuma tersedia materi rekamannya, ya, sehingga mahasiswa yang berhalangan hadir bisa menyimak rekaman dan tidak ketinggalan materi ini seperti saya jelaskan tadi. Jadwal pembelajaran, ya, 2 atau 3 kali pertemuan dalam sepekan. Ada nanti yang semesternya satu semester itu 3 kali dalam sepekan. Itu antara Senin sampai Jumat. Bisa jadi Senin, Rabu, Jumat, atau Senin, Selasa, Rabu. Pokoknya di antara itu tentu nanti akan kita sesuaikan. Nah, ya. Ba'da Isya jam 19.30 WIB. Walaupun 19.30 WIB ini eh, WIB ini belum masuk waktu Isya, ya. Nah, kemarin yang S1 itu ada yang kuliah dari Riau, ya, ada yang dari Sumatera, ya. Nah, itu ketika kita mulai mereka sholat, izin sholat dulu. Mungkin terlambat 15 sampai 10 menit, nggak apa-apa, ya. Nah, makanya kita juga sering kasih jeda waktu 5 menit atau 10 menit, ya. Nah, kalau WITA, ya, waktu Indonesia Tengah, itu 20-30 WITA. Itu sudah selesai isaknya, ya. Udah pulang ke rumah. Nah, kalau Indonesia Timur ini ada yang S1 bahkan mungkin malam ini yang ikut sosialisasi juga ada teman-teman yang dari Papua. Nah, itu sudah sangat malam sekali, ya. 21.30. Tapi mudah-mudahan tidak apa-apa, justru sudah selesai aktivitasnya yang lain, tetap dia bisa mengikuti walaupun mungkin ngantuk-ngantuk, ya, karena sudah setengah 10 malam. Ini sistem pembelajarannya. Kemudian kurikulum. Nah, jadi kurikulumnya tadi saya katakan bahwa kita ada 4 semester yang normal, ya. Nah, kami coba membagi. Saya itu termasuk orang yang menganut bahwa pembelajaran itu tidak usah banyak mata pelajarannya dalam satu waktu, ya. Lebih baik kita begini, ya. Kalau tradisinya ulama-ulama dahulu, ya, dengan sistem mulazamah itu justru selesaikan satu kitab, baru kemudian berlanjut kepada kitab yang lain. Selesai satu kitab, kemudian lanjut kepada kitab yang lain. Sehingga apa? Bisa fokus. Nah, sistem pendidikan kita hari ini kan agak sulit, apalagi di SMA misalnya. Sepekan ada 8 mata pelajaran. Pada saat yang sama kita belajar 8 mata pelajaran itu. Begitu juga S1 itu, ya. 8 sampai 9 mata kuliah, ya. Pada saat yang sama kita belajar mata kuliah ini, mata kuliah ini, mata kuliah ini. Nah, itu kemudian ya kita fokusnya. Mungkin kita hadir menyimak bisa, tapi fokusnya yang kemudian sulit, ya. Nah, belum lagi kalau masing-masing mata kuliah itu memberikan tugas. Nah, oleh sebab itu ini kebijakan kita, ya, ini sistem yang kemudian kita kembangkan di AILA ini. Jadi satu mata kuliah itu, satu semester itu kan kurang lebih ada 4 atau 5 mata kuliah. Nah, jadi kemudian kita bagi menjadi, ya, 2 termin. 2 termin itu 2 bagian lah. Satu semester itu
satu, dibagi dua termin. Makanya semester 1 ini ada termin 1, ada termin 2. Nah, maka ini kita bagi di semester 1 itu mata kuliah yang pertama studi tafsir dan hadis tarbawi, ya. Tafsir dan hadis-hadis tentang pendidikan. Ini dikembangkan nanti ya kurikulumnya oleh Aila untuk semester 1 dan 2 ini fokusnya ke studi Islam, ya, ke di Ustadz Islamiyahnya, ya. Nah, kemudian yang kedua ada mata kuliah namanya Islamic Worldview. Nah, ini sebenarnya pengganti daripada filsafat Islam, ya. Nah, Islamic Worldview ini adalah cara pandang kita di dalam memandang hidup ini yang benar, ya. Ini dikembangkan di banyak-banyak kampus yang punya GR yang bagus, ya, Islamic Worldview ini. Nah, itu kita akan jadi satu semester itu 6 bulan, kita bagi itu. Satu termin itu 3 bulan, baru kemudian termin berikutnya 3 bulan. Jadi studi tafsir dan Islamic Worldview ini dua ini kita bahas masing-masing di dalam 3 bulan. Artinya dalam satu waktu kita nggak banyak apa yang harus kita cerna. Cukup dua mata kuliah saja 3 bulan fokus selesaikan itu, ya. Nanti kita beranjak lagi di termin kedua sudah selesai itu, baru kemudian studi apa termin kedua sejarah peradaban Islam. Kemudian yang keempat adalah studi literatur pendidikan Islam, ya. Nah, studi literatur pendidikan Islam ini kita coba nanti gali hazanah ilmu dari para ulama kita, ya, terkait dengan tulisan-tulisan mereka, karya-karya mereka tentang pendidikan-pendidikan Islam. Nah, saya pikir ini banyak walaupun kemudian belum populer, ya. Kita lebih banyak misalnya studi literatur tentang hukum Islam, tentang fikih. Nah, tapi nanti kita kembangkan di studi literatur pendidikan Islam. Ini menurut saya cukup menarik. Jadi ini 4 mata kuliah dibagi 2 termin, 3 bulan, 3 bulan. Begitu juga termin 1 dan termin 2, ya. Nah, di semester 2 maksudnya. Semester 2 termin 1 dan 2. Nah, kalau ini fokus. Saya belum mendapati, kadang-kadang justru saya pengalaman kuliah S2 juga MPI, ya, kalau saya manajemen pendidikan Islam, tapi saya diskusi dengan teman-teman yang mengambil PAI, ya, itu kurang lebih juga. Karena apa? Kurang lebih apa maksudnya? Seringkali materi yang sudah disampaikan waktu S1 itu kemudian diulang kembali, ya. Nah, maka kita menyusun di semester 2 ini, kalau ya kalau di sekolah umum, nah kan asumsinya kita ini adalah para guru. Kalau di sekolah umum, mata pelajaran PAI itu kan cuma satu jenis, PAI saja. Tapi kalau di madrasah itu kita pecah menjadi akidah akhlak, fikih, Al-Quran, hadis, dan sejarah Islam. Nah, kalau PAI itu juga unsurnya 4 ini juga, ya. Walaupun mata pelajarannya PAI, cuma di dalam bukunya itu nanti ada 4. Nah, kita ingin coba pendalaman nanti, ya. Jadi S2 ini lebih kemudian mengkaji akidah akhlak. Kita ambil nanti satu buku paket mungkin, ya, mungkin level SMA, kita coba kaji, ya, materi ini. Fikih ini juga mungkin tahrid hadisnya, tafsirnya, sehingga apa? Selesai S2, teman-teman punya pengayaan materi. Jangan sampai kemudian, ya, kita mengajar SMA misalnya, tapi bacaan kita kemudian terbatas. Apalagi kita mengetahui zaman ini anak-anak kritis, ya, akses lebih banyak di dunia digital mereka bisa akses. Nah, maka menurut saya kita lebih kemudian melakukan pendalaman, ya, kepada materi itu. Nah, sehingga ini diharapkan punya pengembangan materi lah teman-teman. Nah, lalu kemudian masuk di semester 3. Semester 3 ini ada 5 mata kuliah. Nah, dibagi 2 termin. Berarti di termin 1 ini ada 3 mata kuliah. Nah, ada metodologi penelitian pendidikan. Ini persiapan nanti untuk menyusun tesis, ya. Nah, kemudian manajemen pendidikan Islam. Nah, kalau sudah S2, rata-rata teman-teman itu bukan sebagai guru saja, tapi biasanya sebagai pengelola, baik itu sebagai kepala sekolah, ya, wakil kepala sekolah, atau memiliki job desk masing-masing di sekolah, atau ada yang ketua yayasan, ada yang kemudian pimpinan pondok, kepala madrasah, dan lain sebagainya.
Maka penting juga mata kuliah manajemen pendidikan Islam. Ya. Nah, kemudian ada yang ketiga entrepreneurship pendidikan atau edupreneur. Artinya di dalam pendidikan ini kita harus punya jiwa leadership-nya, punya jiwa entrepreneurship-nya. Nah, ini ada di sini nanti. Baru di termin 2 pengembangan pembelajaran PAI ya. Nanti tentang bagaimana pengembangan kurikulum, pengembangan model pembelajaran. Nah, ini kan di sini. Kemudian yang kelima adalah proposal penelitian. Artinya dibimbing kemudian untuk membuat proposal penelitian ya, tentu proposal tesis. Nah, masuk ke semester 4 nanti ada uji komprehensif. Uji komprehensif ini satu syarat wajib memang bahwa nanti akan dilakukan ujian ya. Ujian terkait dengan resume materi-materi yang sudah didapat. Kalau kayak di sekolah ujian akhir lah. Tapi ini uji komprehensif. Nah, kemudian ini salah ketik ya seminar ini ya. Seminar proposal. Nah, proposalnya tadi sudah kita latihan buat di sini. Ada mata kuliahnya seminar proposal. Bab 1 sampai bab 3. Apa sih yang mau kita teliti nanti dipresentasikan. Lalu kemudian setelah selesai disetujui proposalnya dilanjutkan. Ada seminar hasil. Hasilnya apa? Kemudian nanti ujian tesis atau munakosah selesai kewajiban kita. Begitu. Nah, kemudian ya ini dalam 4 semester. Tadi sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa ada 2 pilihan kelas ya. 2 pilihan kelas, kelas reguler itu 2 tahun 4 semester, kelas RPL 1 tahun kuliahnya. Berarti yang RPL nanti ketika dia masuk, dia langsung masuk di semester 3 ya. Nah, tapi dia tetap dapat ini tapi dalam bentuk resume. Yang memilih kelas RPL nanti ada semacam kuliah matrikulasi ya. Materi yang 2 semester sebelumnya itu dirangkum, disampaikan garis-garis besarnya. Nah, nanti itu bisa diambil. Nah, ya, mungkin ada yang belum tahu tentang RPL itu apa sih, ya. Nah, apa sih yang kemudian disebut dengan RPL? RPL, rekognisi pembelajaran lampau ya, adalah program perkuliahan yang memberi pengakuan terhadap pengalaman kerja, pelatihan atau pendidikan non formal yang pernah Anda jalani sebelumnya. Artinya, jika Anda sudah pernah mengajar, mengikuti pelatihan atau punya pengalaman di bidang tertentu, maka pengalaman tersebut bisa diakui sebagai bagian dari SKS kuliah. Ini baik S1 maupun S2 bisa. Ya. Dengan jalur RPL, Anda tidak perlu mengulang belajar dari nol, karena sebagian mata kuliah bisa langsung dikonversi dari pengalaman Anda. Ini membuat masa studi lebih cepat dan lebih hemat, namun tetap resmi dan diakui oleh pemerintah. Nah, saya percepat saja nih ya. Kuliah jalur RPL ini resmi dan legal. Program ini diatur langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Waktu itu belum berganti nama kementeriannya. Melalui Permendikbudristek nomor 41 tahun 2021 tentang rekognisi pembelajaran lampau. Artinya RPL sudah memiliki payung hukum dan ijazah yang diperoleh dari jalur RPL sama sahnya dengan jalur kuliah reguler. Nah, teman-teman nanti kalau masih penasaran dengan RPL ini boleh nanti googling atau searching di YouTube, banyak penjelasan-penjelasan tentang RPL itu ya. Nah, kita lanjut. Nanti kita masuk juga ke syaratnya. Nah, kemudian biaya. Nah, biaya ini pendaftaran ya. Kita 500.000 per kuliah. Ya, per kuliah itu semacam uang pangkal. 2.500.000 ya dibayarkan di awal. Kemudian SPP. Nah, SPP itu aslinya per semester ya. Nah, kalau 1 semesternya itu kita 4.500.000. Tapi ini bisa boleh dibayarkan ya dalam waktu bulanan. Jadi kalau bulanan 750.000 kali 24 bulan. Total 18 juta. Nanti setelah tidak ada UAS, tidak ada biaya UAS, tidak ada biaya UTS ya. Nah, kemudian uji komprehensif nanti 500.000, seminar proposal 750, seminar hasil
1 juta, kemudian ujian tesis munaqasyah itu 1.500.000. Nah, total itu 24.750.000. Ini kalau kita dalam 2 tahun, ya. Nah, jadi begitu. Dan ini boleh nanti dibandingkan dengan kuliah-kuliah ini, ya, itu hampir sama dengan yang NKI. Murahnya NKI itu di UIN saja, ya, di sini itu 5 juta per semester, 4 semester 20 juta untuk SPP-nya, ya. Nah, kita 18 juta. Di kampus-kampus swasta yang lain, itu yang offline saja ada yang 25 sampai kemudian 30. Nanti saya sebutkan contoh pembanding, ya. Ada lembaga semacam Ailanis juga, nanti 30 juta SPP-nya untuk S2 itu totalnya, ya, totalnya 30. Nah, kami sudah menekan, ya, biayanya begini, ya. Nah, jadi memang ini yang sudah, ya, mudah-mudahan ini dimudahkan. Nah, kalau dia yang kelas RPL 1 tahun, nah, nanti yang membedakan hanya di PA kuliah. Dia PA kuliah itu 3.500.000. SPP-nya karena hanya 12 bulan, itu dibayarkan 1.500.000, ya. 12 bulan totalnya 26 juta. Selisih 1.250.000. Memang lebih mahal dari sisi angsurannya, ya, bulanannya lebih mahal. Tapi, ya, ya, tapi kemudian eh, apa namanya, waktunya lebih singkat, ya. Teman-teman mungkin, ya, secara waktunya itu tidak banyak, hanya 1 tahun saja, ya. Secara ini waktunya hanya 1 tahun saja. Nah, kemudian, nah, ini ada beasiswa khusus, ya. Beasiswa khusus, ya. Bebas biaya pendaftaran untuk alumni kuliah AILA. Yang S1-nya di AILA, ya, nanti kita bebaskan biaya pendaftaran yang baik 500 untuk reguler atau 750. Itu bebas ya. Nah, kemudian yang kedua, potongan prakuliah atau uang pangkal sebesar 1 juta untuk 20 pendaftar pertama. Ya. Itu tidak hanya alumni kuliah AILA semua, ya. Yang di awal melakukan pendaftaran, ya, 20 orang pertama yang mendaftar tentu dengan nanti konfirmasinya itu adalah dengan membayar uang pendaftaran. Kalau alumni kuliah AILA, dia minimal, ya, sudah mengangsur uang prakuliah tadi, ya. Nah, jadi itu sebagai tandanya dia sudah mendaftar selain mengisi data tentunya. Nah, yang memenuhi ini akan dapat. Kalau alumni kuliah AILA yang S1 bebas biaya pendaftaran, kalau dia kemudian daftar di awal juga, dia dapat potongan ini, dapat uang pendaftaran bebas sama kemudian potongan 1 juta. Tapi kalau kuliah AILA, daftarnya nanti mungkin dia bebas biaya pendaftaran. Tapi dia bisa jadi tidak mendapatkan potongan 1 juta ini kalau dia sudah melebihi 20 pendaftar pertama. Ya. Nah, kemudian syarat, tadi ada yang nanya juga di grup, ya, terkait dengan syarat, ya. Ya, ya, baik, ya, nanti di ini mengisi formulir pendaftaran, membayar uang pendaftaran, soft copy ijazah, ya, S1-nya, soft copy transkrip nilai S1, ya, soft copy KTP, soft copy KK, file foto berwarna latar biru, ya. Kemudian ini kalau syarat umum, yang reguler hanya 7 itu. Nah, kemudian nanti syarat RPL, ijazah S1 minimal sudah berusia 1 tahun lebih. Artinya daftar di 2025, ijazah S1-nya 2024 ke bawah, ya. 2023 boleh, 2022 boleh, atau semakin tua juga nggak apa-apa. Tahun 2000, tahun, ya, 98 misalnya nggak apa-apa. Ijazah S1-nya. Kemudian pengalaman mengajar kerja di bidang pendidikan minimal 5 tahun, ya. 5 tahun. Jadi kalau ternyata sudah mengajar
ya 5 tahun. 5 tahun tuh boleh gabungan, mungkin di sekolah A 3 tahun, di sekolah B ini 2 tahun tuh boleh. Nanti dibuktikan dengan surat keterangan, paling tidak keterangan yang di akhir saja, ya. Ya, baik. Nanti untuk chat saya jawab satu persatu ya. Nah, tata cara pendaftaran. Nah, silahkan menghubungi nomor admin pendaftaran melalui WhatsApp ya 0813 46 70 5615. Kemudian mengisi biodata sesuai dengan format yang telah diberikan oleh admin ya. Kemudian membayar uang pendaftaran, ini nomornya akan kita share nanti, dan mengirimkan bukti transfernya ke admin. Yang keempat, calon mahasiswa akan dimasukkan ke dalam grup WA. Silahkan menunggu informasi selanjutnya. Nah, ini jadwal kita ya. Pendaftaran gelombang 1 Mei sampai dengan 15 Juni 2025. Pendaftaran gelombang 2 16 Juni sampai dengan 15 Juli 2025 ya. Nanti biasanya ada beda biaya pendaftaran tuh. Di yang jelas mungkin tidak ada lagi bebas biaya di gelombang 2. Yang kedua bisa jadi ada perubahan biaya pendaftarannya. Daftar ulangnya melengkapi berkas nanti dimulai 16 Juli, kemudian pembekalan kegiatan akademik, kuliah matrikulasi ya. Nah, kuliah matrikulasi ini untuk yang mengambil LPL atau yang mungkin S1-nya berlatar belakang non keagamaan tuh boleh ya. Misalnya S1-nya dulu bahasa Inggris, S1-nya dulu bahasa Indonesia, tapi ingin ngambil S2-nya pendidikan agama Islam boleh, boleh. Nanti ada mengikuti kuliah matrikulasi namanya. Kemudian kuliah perdana semester ganjil 1 September 2025. Nah, kemudian pelaksana program ini ya, untuk pembina akademik kita ini Dr. Dasep Supriyatna. Beliau Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pangandaran ya, Al-Farabi Pangandaran. Nah, sekaligus mungkin menjawab ada yang di kolom chat juga. Saya itu MOU dengan Ustadz Dasep. Nah, Ustadz Dasep itu di yang tadi ada fotonya ya, saya MOU itu di kampusnya yang sudah membuka itu adalah MPI S1-nya ya MPI dan PAI. Bukan, PIAUD Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Sekarang buka juga HKI, Hukum Keluarga Islam, tapi masih tahun pertama ya. Sama juga bimbingan konseling pendidikan Islam. Nah, saya MOU dengan Ustadz Dasep. Nah, Ustadz Dasep ini mahasiswa-mahasiswa yang mendaftar ke beliau, tapi di beliau tidak ada program studinya, maka beliau akan kerjasamakan dengan kampus yang lain. Contoh yang S1 PAI itu dengan kampus lain. Termasuk yang S2 ini. Jadi yang MOU itu adalah Ustadz Dasep ini, karena bagian daripada tim kita ya. Sekaligus saya menjawab yang tadi. Nah, jadi tidak saya secara langsung tapi Ustadz Dasep. Karena saya sudah MOU dengan Al-Farabi tadi ya. Al-Farabi itu memang membuka program-program studi yang mereka tidak ada. Nah, penanggung jawabnya saya. Nanti kemudian ada admin kelas. Nah, ini yang juga membedakan dengan yang lain. Kenapa? Kita tidak ada, biasanya ada ketua tingkat ya. Nah, kalau di S2 ini kan teman-teman sudah super sibuk. Tidak, kalau diamanahkan ketua kelas kasihan. Nanti kita sediakan nanti admin kelas yang khusus untuk kemudian mendampingi teman-teman berkasnya, penilaiannya, absennya, informasinya, dan lain sebagainya itu ya akan didampingi di sini. Nah, nanti ada admin media pembelajaran, itu Ustadz Agus Fitrianto, Zoom, YouTube, materi PDF itu ada. Sehingga info-infonya itu tidak ada yang kemudian terlewat. Itu ya yang kita ini. Baik ya, mungkin itu tadi saya cepat karena cukup apa panjang nanti kita lanjut dengan diskusi. Nah, tapi sebelum saya silahkan teman-teman yang ingin bertanya langsung ya bisa apa namanya raise hand ya bisa angkat tangannya sambil saya membaca yang masuk lewat kolom chat ya silahkan kolom chat Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. ya boleh kalau langsung dulu enggak apa-apa ya
Nanti tadi saya mau baca chat. Boleh kalau ada yang langsung silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Assalamualaikum Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh. untuk yang kan di situ yang ujian komprehensif sama sempro itu nanti ujiannya itu secara bertemu langsung atau secara online juga gitu seperti perkuliahannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebutuhan biaya prakuliah itu kan 3.500.000 yang RPL. Nah, itu Ya, betul. kebutuhan untuk apa saja? Karena di situ belum ada apakah kita mendapatkan almet, biaya alma mater itu dari mana, Oh ya, ataupun kartu tanda mahasiswa. Jadi yang pranikah itu biayanya itu alokasinya ke mana saja gitu, Mas. Ustaz. ya, Ya, baik ya. mungkin itu Nah, saja, Ustaz. Ya, baik, makasih. Ya, baik, saya jawab langsung ya. Pertama bahwa nanti ujian komprehensif, seminar proposal dan juga seminar hasil kita laksanakan secara online ya, full lewat Zoom meeting. Nanti tak jadwal secara khusus. Nanti itu yang pertama. Yang kedua begini, untuk sistem sistem apa namanya pembiayaan, itu pembiayaan sebenarnya kami diberikan oleh kampus ini, saya buka saja. Saya beri apa kami diberikan oleh kampus itu tidak dirinci tapi biaya secara total. Nah, cuman supaya itu tidak sekaligus, kalau semua cuma dibagi 24 bulan itu kan besar teman-teman, kemudian di awal misalnya 26 juta langsung dibagi 24 bulan, per bulannya jadi besar. Nah, kami kemudian membagi ada yang mesti dibayar sebelum masuk karena sebagaimana awalnya orang masuk itu menyisihkan sebagiannya ya. Nah, baru kemudian yang SPP, baru yang nanti ada seminar proposal dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini dibayarkan di akhir. Jadi teman-teman tidak berat kemudian di awal ya. Nah, jadi itu jadi ya total. Nah, adapun betul ditanyakan tadi untuk alma mater dan KTM itu tidak masuk di sini ya. Nanti kalau yang mengurus itu ada biaya tersendiri, tapi insya Allah nggak mahal. Tapi kalau surat keterangan aktif kuliah itu kita sediakan ya. Ya, kalau surat keterangan aktif kuliah artinya yang butuh itu pada saat kemudian NIM-nya mengurus NIM-nya itu akan dikeluarkan setelah NIM-nya sudah ada di PDDikti ya. Jadi begitu. Gitu ya. siap, Ustaz. Ya. Syukuran, syukuran. Satu lagi, Ustaz, Satu karena lagi yang mungkin ini angkat tangan ya, Abdul Rahim ya. ya, boleh. Oh Ya, ya, silahkan. saya Ustaz. Ya, Bismillah, Ya, Alhamdulillah. silahkan Abdul Terima Rahim. kasih kesempatan yang diberikan kepada kami Ustaz dan teman-teman semua. Ini Ustaz mau tanya aja karena kebetulan MPI ini belum buka Ustaz ya. Manajemen Ya, Pendidikan Islam belum ya, baru PAI ini Ustaz ya. Kira-kira Ustaz kapan itu kira-kira ada wacananya ya Ustaz? betul. Karena kalau saya masuk di PAI ini Ya, terus nanti dia buka anunya bagaimana kira-kira, apakah ada sosialisasi untuk pindah seperti bagaimana prosedur-prosedurnya? Maksudnya kan jangan sampai saya melangkah di sini baru nanti buka jadi ribet jadinya. Maksudnya saya begitu Ustaz. Terus biayanya Ustaz kira-kira berapa semua supaya saya bisa siapkan begitu. Itu aja kayaknya Ustaz. Makasih jazakallah Ustaz. Afwan. Assalamualaikum ya. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk MPI kami belum bisa pastikan ya kapan kemudian dibukanya. Memang saat ini Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Farabi Pangandaran itu ya tempat induk kita bekerja sama itu sedang beralih bentuk dari sekolah tinggi menjadi Institut Agama Islam. Jadi nanti kalau Institut Agama Islam dan mereka mengajukan karena S1-nya MPI sedang mengajukan juga izin operasional untuk MPI. Nah, cuma kapan apakah tahun depan sudah buka, saya tidak bisa kemudian janji ya. Nanti mungkin saat perkuliahan nanti ada Ustadz atau saat pembukaan nanti Ustadz Dasep ya ketua sekolah tingginya akan juga memberikan materi, mungkin nanti bisa kemudian kita tanya ya nanti ke Ustadz Dasep. Jadi karena saya kerjasamanya ke Ustadz Dasep itu untuk ini MPI nanti beliau yang mengetahui. Nah, mudah-mudahan tahun
depan. Nah, tapi sekali lagi saya nggak bisa janji, apalagi kemudian menentukan biayanya ya, berapa biayanya kita tidak tahu. Nah, saya ini ya tadi saat RPL sudah ya. Nah, kemudian oh ya ini ada Ismail Marzuki, biaya per bulan bisakah? Kemudian 500.000 dan untuk per kuliah bisa diangsur. Untuk yang kasus sebenarnya gini, kami ini niatnya kemudian ingin membantu, tapi kan kita punya batas kemampuan juga untuk membantu. Nah, untuk yang kasus-kasus ini coba nanti chat saja ke admin ya. Nanti mungkin di apa namanya dijawab satu per satu. Nanti bisa atau tidaknya nanti dilihat ya nanti itu. Ya. Oh ya, tolong bisa di-share legalitas kampus baik nanti kan kita share. Atau kalau teman-teman mau cek juga bisa langsung lewat di Google ya di PD Dikti juga kemudian bisa dicek langsung ya. Nah, kemudian nanti bisa diulang player saat pendaftaran bisa nanti kita akan share. Nah, baik ya teman-teman, sebelum sambil nanti kalau ada yang nanya langsung ya, boleh juga. Nah, sambil menunggu begini, saya memahami betul bahwa ya problematika kuliah online ini jauh, apalagi yang tidak mengenal ya, tidak mengenal kita memang ada kekhawatiran, ada keraguan. Saya juga dulu kuliah online begitu, ya, online begitu. Wajar S1 teman-teman S1 mungkin bisa tanya ke teman-teman S1 bahkan yang sudah ada yang sudah selesai. Paham sekali saya bahwa memang ada kekhawatiran tentang itu sesuatu yang lumrah karena kita jangan sampai nanti sudah masuk kemudian programnya tidak jelas atau kemudian nanti sudah daftar uangnya hilang dan lain sebagainya. Itu sesuatu kekhawatiran yang sangat wajar sekali. Nah, maka saya pun ya menjalin kerjasama ini ya memilih ya. Kemudian saya apa namanya teliti betul-betul dulu dan saya yang menjadi jaminannya ya. Nah, kalau teman-teman yang kenal saya mungkin alhamdulillah ya jaminan saya yang makanya yang mensosialisasikan langsung saya dan saya mengatakan saya yang kemudian bertanggung jawab ya, bertanggung jawab. Artinya ini saya disclaimer di awal seandainya ya, seandainya nanti program ini fiktif dan lain sebagainya, saya bertanggung jawab ya. Ya, otomatis uang akan dikembalikan, tapi insya Allah tidak. Ini kita untuk menjamin saja. Lain halnya kalau teman-teman putus studi karena teman-teman yang tidak bisa melanjutkan itu tentu biaya yang sudah masuk nggak bisa dikembalikan ya. Nah, tapi maksud saya seandainya saya sudah mensosialisasikan teman-teman sudah daftar, lalu kemudian fiktif tidak berjalan, ijazahnya nggak keluar, nah saya yang kemudian bertanggung jawab. Tapi kalau teman-teman sudah kuliah, sudah kita bimbing, sudah ini ya teman-teman yang tidak menyelesaikan, itu ya kendalanya di teman-teman. Nah, tapi pengalaman kami ini mendampingi sampai selesai. Ya, nah saya tak buka untuk kemudian diskusi, terbuka kemudian untuk bimbingan-bimbingan teman-teman. Jadi selama teman-teman punya kemauan, insya Allah itu bisa selesai ya. Karena apa kendalanya semua kita bantu selama memang kita masih bisa membantu ya. Itu. Ya nanti biaya ya nanti rekaman dan PDF-nya ini akan kita share ulang juga ya di grup kita. Nanti grup juga kalau teman-teman sudah mendapatkan info semua akan kita buka juga ya. Mungkin bisa tanya jawab. Kalau sekarang sengaja tidak kami buka bukan apa nanti infonya ketindis ya, ketindis. Mungkin Assalamualaikum yang lain Ustaz. biasanya kalau salam. Silahkan. Kalau untuk Silahkan RPL, Harun Al-Rashid. kalau tidak ada pengalaman tadi mengajar 5 tahun, apakah bisa ikut program itu, Ustaz? Syukron. Ya, nanti kalau ada pertama ijazah antum harus mendukung, maksudnya ijazah S1-nya. Yang kedua, memang harus ada dokumennya. Pertama 5 tahun mengajar. Tapi kalau tidak, tapi bisa ada bukti lain, ya. Ya, misalnya antum pernah mengikuti sertifikasi pelatihan apa gitu, misalnya sertifikasi dai, sertifikasi apa pelatihan ini apa dewan pengawas
apa syariah dan lain sebagainya ya, yang bisa membuktikan bahwa antum punya pengalaman di bidang keislaman ya, nah itu bisa saja, tidak harus mengajak, tapi harus ada dokumen itu ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya apa yang antum miliki nanti bisa disampaikan ya ke admin, nanti bisa dikonsultasikan ya. Karena tadi dokumen HPL itu sebenarnya bukan hanya pengajak, tapi pengurus yayasan misalnya ya, pengurus lembaga dakwah itu juga bisa ya. Nah, tapi kan yang umum kita mengajak itu, yang ada bisa begitu. Izin Ustadz, masih ada. Silahkan ya. Oke, yang pertama terkait kan saya S1-nya udah lulus S1 yang PAI. Tapi sekarang ambil lagi yang kuliah online itu yang di AILA yang S1-nya. Nah itu. Oke, Ya, nah itu dapat potongan pendaftaran apa tidak gitu. Yang sedang kuliah ya. sekarang satunya. Yang pertama, yang kedua nanti di RPL itu yang di S2-nya tenaga pengajarnya dari mana Ustaz gitu. Apakah ada yang dari luar Ya, negeri apa di dalam negeri gitu. Nah itu Ustaz. Syukron. ya, Wan ya. Baik, ini bagus pertanyaannya ya tadi, jadi saya jadi ingat juga kemudian untuk menjelaskan ya. Baik ya. Eh, Pertama ya terkait ya betul tadi ada, mungkin kan ada yang sudah, mungkin ada beberapa juga yang ikut sosialisasi mahasiswa IDAT ya, Idadiah, tapi sebenarnya mereka sudah S1 karena ingin mendapatkan ilmu. Apakah mendapatkan potongan atau bebas biaya pendaftaran? Saya katakan iya, karena mereka sudah mendaftar di AILA sebelumnya ya. Ah, dengan catatan ya datanya kemudian aktif ya, nanti kita akan cek bahwa memang aktif ya, paling tidak dalam beberapa bulan saat ini aktif, insya Allah nanti mendapatkan potongan ya, bebas biaya pendaftaran juga itu. Nah yang Siap. kedua ya, 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 yang kedua terkait dengan pengajak, betul. Nah, untuk pengajak ini dibagi dua ya, dibagi dua tadi, ada yang saya katakan tahun pertama itu yang materi-materi studi Islam itu dari, yang menentukan sepenuhnya adalah kami dari AILA ya. Nah, itu eh, ada beberapa orang yang memang ya dia lulusan, tapi saya belum konfirmasi terkait jadwal ya. Nah, terkait dengan jadwal, ada yang lulusan Timur Tengah Indonesia. Itu yang materi di Ustadz Islamiyahnya, yang studi Islam di semester 1 semester 2. Nah, untuk semester 3 dan 4 ya, itu nanti yang menentukan adalah Ustadz Asep ya. Bisa jadi beliau langsung ya, atau kemudian juga dosen-dosen dari kampus induk atau dari kampusnya Ustadz Asep gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi ada yang dari luar negeri tapi orang Indonesia juga ya, karena lulusan Al-Azhar, lulusan Madinah gitu ya. Nah, itu. Ya, ini ada yang Ahmad Salahuddin ya, kuliah S1 Daila, total biaya berapa ya. Kalau S1 itu nanti ada juga FPL Pak, itu ada antara 14 sampai 18 ya. Nah, nanti itu 14. Asalnya yang, kalau yang 1 tahun tuh hampir 18 lah ya. Tapi bisa diangsur. Kalau yang ini 14, nanti boleh boleh di chat aja admin ya. Boleh di chat admin untuk lebih jelasnya ya. Ya, ya, itu sudah saya sosial ya, yang Pak Ardi ya. Mata kuliah di, oh ya, nanti seingat saya sudah saya ini, atau nanti bisa kita share buku kurikulum ya, yang, atau chat admin sajalah nanti untuk mata kuliahnya apa saja ya di ekonomi syariah dan juga hukum keluarga Islam. Itu yang S1 nanti bisa chat admin ya, Pak Ardi. Boleh ada yang tanya?
Oh ya, baik. Ini terkait dengan NIM ya. Nah, ini ada Ustazah Eka ya. Sebelum ke Pak Haji Badal ya. Mohon maaf tanya, kalau kita sudah terdaftar NIM di kampus lain tapi mundur, apa bisa terdaftar lagi di Dikti? Untuk kuliah ini beda dengan sekolah ya. Kalau sekolah itu NIM-nya harus hanya satu saja. Ya, NIM-nya harus kemudian satu saja. Eh, Tidak bisa terdaftar kalau SMA dia SD sampai SMA. Kalau kuliah NIM kita tuh bisa double, makanya kita boleh kuliah di dua kampus. Saya kemarin S2 itu di dua tempat. Satu di hukum keluarga Islam, tapi yang satu lagi di manajemen pendidikan Islam. Waktu itu sama-sama aktif, ya, ada NIM-nya dua-duanya, ya, nggak masalah. Jadi apalagi sudah mundur. Kalau seandainya NIM-nya masih aktif pun itu masih bisa, nggak apa-apa, ya. Nah, makanya ada yang kuliah itu sampai kuliah sambil dua kuliah. Kalau yang kuliah begitu nggak masalah. Kalau sekolah nggak boleh NIM-nya nggak boleh ini, nggak boleh ganda. Ya, tadi ada yang angkat tangan ya di Badal. Saya oleh soal kita ngajak dan lain-lain apa saja. Ya tadi Pak, makanya saya katakan banyak ya yang di chat ya Pak Muhammad Farid Wajedi bisa pelatihan-pelatihan yang sampai pernah ikuti ya atau keterangan sebagai pengurus yayasan, pengurus lembaga dakwah, pengelola lembaga pendidikan, nanti di chat admin ya. Kalau mengajak kan sudah jelas, karena sesuai kompetensinya 5 tahun bisa saya sampaikan. Kalau sertifikat itu nanti disampaikan, sampai sudah sertifikat apa, nanti kita lihat apakah memenuhi syarat atau tidak. Kalau memenuhi syarat berarti alhamdulillah ya. Kalau enggak atau dia gabungan beberapa sertifikat sehingga bisa memenuhi syarat ya. Nah, itu nanti bisa disampaikan ke kita. Tadi yang raise hand Pak Haji siapa tadi Haji Badal boleh kalau mau tanya. Ya silahkan Pak Haji buka mic-nya, open mic-nya silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya Ustaz untuk nanti disertasinya itu apakah dilaksanakan secara online atau offline Ustaz? Nah, mohon maaf agak kurang jelas Pak. Gimana Pak? Untuk pelaksanaan disertasi nanti, ujian disertasi apakah dilaksanakan secara online atau offline Pak? Ustaz. Syukuran Ustaz. Tesis Pak ya. Kalau kita S2 Pak. Nah, tadi Tesis ya. Ya. syukuran. Online Pak, ujiannya online. Yang kemungkinan offline itu hanya wisuda, tapi itu pun sifatnya opsional ya. Sifatnya opsional ya. Nah, yang lain kita laksanakan secara online semua insya Allah ya. Nah, kasihan nih kalau teman-teman yang jauh ini kasihan kalau kita harus ini adakan offline. Karena kita memilih juga kelas online ya itu. Tapi Ustaz, syukuran Ustaz. Silakan izin ada yang nanya lagi boleh, satu lagi boleh. Ya. Saya dulu, Ustaz. Ya. Ya, silakan. Oke, yang terakhir, pertanyaan dari saya, apakah apabila nanti di pembiayaan itu nunggak, Ustaz? Nunggak karena Oh ya. berkendala gitu kan? Oke, sebenarnya saya jujur niat banget gitu ya, niat untuk kuliah di Ailah, bahkan pengen daftar sekarang, cuman tahun ini tuh berkendala bentrok dengan acara resepsi pernikahan gitu. Nah gitu. Masya Nah, Allah ya. apakah nanti takutnya berkendala di pembiayaan di tahun pertama ini gitu, apakah bisa nunggak dan tetap kita mengikuti perkuliahan gitu. Tapi nanti di akhir gitu, di akhir kalau ada rezekinya insya Allah saya akan bertanggung jawab hak dan kewajiban saya yang penting terpenuhi gitu Ustaz. Iya. Dan apabila bisa mengikuti perkuliahan dengan misalkan nunggak, saya insya Allah daftar segera Ustaz. Syukron. Iya. Ya, baik. Wan, ya, baik ini bagus juga pertanyaan. Jadi gini ya, nah sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, saya kemudian tidak kaku dalam hal terutama pembiayaan. Dan insya Allah juga nanti kalau ada keterlambatan teman-teman juga tidak ada yang
apa namanya, tidak ada penambahan ya. Kan biasanya ada kampus tuh, kita terlambat satu semester, semesteran bayar lagi. Enggak. Ini misalnya antum semua ngambil ini 24 bulan ini maksimal sudah. Insya Allah nggak nambah lagi. Nggak ada biaya keterlambatan ya. Nah, jadi itu. Misalnya, tapi harapan saya selesai tepat waktu. Kalau ada yang misalnya jadi 30 bulan lah, 4 bulannya ya nggak bayar tetap ini ya. Tinggal tugasnya aja diselesaikan. Nah, tadi pertanyaan, bagaimana kalau kemudian eh, di dalam perjalanan karena ada satu dan lain hal kita tak kendala. Nah, dua tahap saja. Pertama, terkait kan ada dua fase nih kita nih. Fase nanti pendaftaran sampai NIM keluar, ya. Karena fase pendaftaran sampai NIM keluar itu resminya kita menjadi mahasiswa dan data kita di PDDikti. Yang kedua nanti setelah kelulusan. Nah, pertama ini sekaligus saya sampaikan bahwa untuk bisa ya mendapatkan NIM itu ya, untuk mendapatkan NIM itu kami diberi waktu ya, itu untuk prakuliah dan SPP di semester pertama. Nah, jadi karena memang awalnya semester biaya itu kan bukan per bulan, biaya itu per semester. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan NIM setelah ya selesai uang prakuliahnya ya, dan juga apa namanya SPP 6 bulan pertama. Kalau teman-teman bayar di awal 6 bulannya langsung bayar satu semester, NIM-nya bisa langsung kita proses. Tapi kalau bayarnya nggak langsung ya, tetap skemanya adalah bulanan, berarti setelah lunas di bulan ke-6 baru kemudian nanti keluar NIM-nya. Karena tadi aslinya itu per semester dan di awal. Membuat bulanan ini adalah kebijakan kami saja. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya di fase awal terdaftar ya, nah mendaftar, lalu ada keterlambatan 6 bulan pertama. Bagi kami mengikuti perkuliahan terus nggak apa-apa. Tapi mungkin ada keterlambatan di dalam mengeluarkan NIM-nya. Itu satu. Nah, yang kedua, kalau nanti sudah fase NIM-nya sudah lewat, keterlambatan itu nanti di pertengahan, ya, di semester 2, semester 3, ya. Nah, nanti belum bisa melunasi, maka tetap perkuliahan dilaksanakan, ya, tapi mungkin di ujian tesisnya, ya, yang kemudian akan ditunda sampai nanti bisa lunasi. Sehingga kalaupun nanti misalnya teman-teman di semester 2 ada keterlambatan, nah mudah-mudahan di semester 4 saat ujian tesis itu sudah bisa melunasi. Jadi nggak apa-apa. Jadi nggak ada proses yang stop gitu lah. Semester 2 nunggak lanjut aja kuliah, jangan jangan ndak ikuti materi. Semester 3 ikuti saja. Nanti mudah-mudahan semester 4 ada rezekinya bisa melunasi sekaligus kemudian ujian tesisnya bisa dilaksanakan. Jadi begitu ya. Nah, tadi saya juga lupa menyampaikan ya, untuk uang kuliah ini itu boleh diangsur ya selama 6 bulan. Jadi kalau ini misalnya ini sejuta, ini kan 2.500.000. Nanti kalau dia mendaftar 6 yang 20 orang pertama itu boleh diangsur ya 6 selama 6 bulan. Berarti sekitar berapa itu? 250. Nah, jadi kalau teman-teman tidak bisa sekaligus 2,5 juta ini, berarti selama 6 bulan pertama, SPP 750 ya, angsurannya 250 kalau yang mendapatkan potongan tadi. Gitu. Tapi kalau mau di awal, terlebih baik, idealnya di awal. Tapi tadi kan ada yang punya kendala-kendala. Itu boleh diangsur kuliahnya selama 6 bulan. Itu ya. Ah, Iin, mudah-mudahan jelas. Syukron Ustaz, syukron. Apaan ya. Silahkan kalau ada lagi, ada ya. Mohon maaf nih yang Papua sudah agak larut malam nih ya. Baik, nanti ada
Kalau cukup ya, nanti kita bisa eh, lanjut lagi. Nanti chat saja admin. Ya, nomor admin tuh bisa saya yang pegang, bisa bukan saya yang pegang. Kadang-kadang admin yang pegang, tapi bisa juga saya kontrol. Atau kalau ada pertanyaan yang mereka tidak bisa jawab, biasanya ditanyakan ke saya. Jadi silahkan chat juga. Atau chat langsung ke nomor saya. Saya ada posting di grup juga tadi. Ya, yang 0852 itu, yang saya posting itu, ada di fotonya juga, di foto profil foto saya. Nah, itu bisa juga langsung chat ke saya. Ya. Chat ke saya, insya Allah saya balas walaupun mungkin kadang nggak bisa cepat karena pas di jalan, pas pengajian. Nah, itu mohon maaf kalau ada kendala-kendala teknis. Ustadz Arman Maulana Bulukumba. Jadi metode angsuran, ya betul kalau SPP 750 per bulan yang reguler, yang masa 2 tahun. Apa Ustaz mau nanya lagi Ustaz? Silahkan Ustadz, Padol. Kalau untuk ini kan berarti PAI ya, bukan bukan PAI. MPI, ya betul PAI. Bukan MPD. Bukan apa itu namanya? Eh MPAI bukan MPAI ya. Bukan MPD ya. Nah, gelarnya MPD. Gelarnya Program MPD. studinya gelarnya MPD. Maksud saya Karena gini. gini, ya. Iya. Tanyakan dulu. Silahkan. Jadi ini kan bukan manajemen pendidikan, bukan MPI. Nah ini Ya. lulusannya itu penyalurannya biasanya kemana Ustaz? Kebanyakan kalau dari Ya. PAI. Syukran. Ya, Akuan. Ya. Baik. Ya, biasanya yang mengambil S2 ini kan orang yang memang sudah berkarya untuk menunjang karyanya. Nah, siapa saja mereka? Pertama jelas para guru, ya. Guru pendidikan agama Islam. Guru pendidikan agama Islam itu bisa kalau di pesantren, di madrasah guru fikih, ya, guru akidah akhlak, guru Quran hadis, guru Al-Quran, ya. Itu satu seperti itu, ya, guru. Nah, kemudian para guru ini juga kan sekaligus juga sebagai pengelola pendidikan. Nah, mereka bisa sebagai tadi eh, pengurus yayasan, pimpinan pondok, ya, dan juga bidang-bidang lainnya, ya. Nah, kemudian tambahannya yang berbeda S1 dengan S2, nanti S2 itu bisa menjadi dosen, ya. Baik di swasta, kalau usianya memungkinkan bisa daftar di negeri kalau memang itu rezekinya, ya. Itu tapi kan ada persyaratan tertentu. Tapi artinya kita sudah memenuhi syarat untuk menjadi dosen untuk S2 karena di kampus-kampus kan ada mata kuliah pendidikan agama Islam. Nah, pendidikan agama Islam itu bisa untuk kemudian kuliah di situ. Nah, yang selanjutnya apa lagi? PA ini walaupun pendidikan agama Islam untuk menjadi dai, ya, menjadi mubalik penceramah, walaupun penceramah mubalik itu pada hakikatnya tidak harus ada syarat formal sarjana atau magister, tapi dia bisa menunjang, ya, bisa apa namanya meningkatkan kepercayaan publik salah satunya dengan hal tersebut, atau dia menjadi peneliti dalam bidang pendidikan agama Islam juga banyak. Nah, makanya nanti ada mata kuliah entrepreneurship pendidikan. Disitulah kita melihat peluang-peluang sarjana pendidikan Islam itu nanti ke depannya, ya. Gitu. Jadi luas sebenarnya. Assalamualaikum Ustaz, Baik. izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Pak Dol. Begini Ustaz, saya itu ijazah S1-nya itu non agama, di ijazah jurusannya itu ilmu pemerintahan. Namun saat ini sudah mengajar di SDIT, mengajar pelajaran Al-Quran selama 7 tahun Ustaz. Apakah bisa mengambil RPL Ustaz? Ya. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Ustaz, antum sudah 7 tahun ya, itu sudah memenuhi syarat bahkan sudah lebih. Nah, jadi untuk melanjutkan S2 itu tidak harus dari latar belakang pendidikan yang sama. Itu di semua kampus begitu ya. Nah, sama. Jadi nah justru inilah fungsinya PLT di salah satunya orang yang sudah pengalaman di bidangnya tidak dalam dalam dibuktikan dengan pendidikan S1-nya tapi dibuktikan dengan pengalaman kerjanya. Nah, usia antum mengajar atau lama antum mengajar sudah 7 tahun itu sangat memungkinkan. Nanti tinggal minta buat surat keterangan saja dari sekolah tempat antum mengajar. Ya. Siap, Baik, syukran. ini sekaligus apaan? Nah, ini ada satu pertanyaan lagi di grup ya, di chat, di chat. Assalamualaikum Ustaz, ini kan kuliah pendidikan agama Islam, mengapa gelarnya MPD bukan MPDI? Baik, ini perlu saya sampaikan, baik S1 maupun S2 saat ini regulasi tidak ada lagi gelar itu yang mencantumkan I di ujungnya, ya. Ini kalau saya lupa pastinya sejak 2000 berapa 2016-an ya, atau bahkan di bawah itu atau di atas itu kurang lebih. Nah, bukan hanya tidak ada lagi MPDI sekarang. Semua jurusan pendidikan, baik pendidikan Islam maupun pendidikan umum itu gelarnya MPD. Ini regulasi dari pemerintah. Jadi teman-teman bisa dapati kalau dia MPDI ya, PAI tapi titelnya MPDI itu kemungkinan berarti dia lulusan lama ya. Kalau di MPD kayak saya manajemen pendidikan Islam. Ya, pendidikan Islam sebenarnya. Tapi lulusan 2024 S2-nya. Maka saya MPD titelnya. Ini sama dengan S1 juga. S1 itu tidak ada lagi SPDI ya. Nah, SHI nggak ada lagi. Yang ada SPD, SH. Zaman saya kuliah S1 titelnya masih SHI ya. Nah, sekarang sudah tidak ada lah. Hukum Islam, hukum keluarga Islam itu semuanya SH. Sarjana ekonomi juga ekonomi syariah semua SA ya. Sarjana dakwah SSOS ya. S2-nya MSOS. Nah, yang SAG itu tinggal untuk yang Fakultas Usuluddin ya. Kalau ilmu Al-Quran dan tafsir ya, ilmu hadis, perbandingan agama itu titelnya SAG untuk semester S1, MAG untuk S2. Nah, itu yang masih tahan. Kalau yang lain pendidikan, hukum, ekonomi itu sama dengan yang umum, tidak ada lagi I ujungnya. Kenapa bisa begitu? Itu regulasi kebijakan pemerintah mungkin maksudnya supaya pendidikan Islam ini setara dengan pendidikan yang lain. Mungkin itu positifnya mungkin di situ. Allahu a'lam bishawab. Baik ya, jam 10 ya. Nah, mungkin kita kalau ada pertanyaan sih nggak apa-apa, cuma kasihan yang lain. Nanti boleh chat aja saya atau admin ya. Nanti boleh kita tanya. Nanti rekaman ini semua akan kita share juga di grup insya Allah ya. Nanti eh, nah teman-teman yang bisa, yang berminat langsung saja karena hanya 20 orang tadi. Tentu ini bukan satu apa namanya paksaan ya, bukan suatu ini. Teman-teman yang hanya ingin mungkin ada yang belum selesai S1-nya baru mau dapat informasi nggak apa-apa. Tetap saja di grup itu nggak apa-apa juga ya. Atau teman-teman yang belum tahun ini mau kuliah, belum bisa mendaftar tahun ini juga nggak apa-apa, tetap di grup. Saya hanya ingin kemudian menyampaikan informasi supaya jelas di apa namanya awal saja, lebih baik diketahui saja ya. Itu. Jadi bukan keharusan. Nah, tapi teman-teman yang berminat karena ada batas kuota ya, 20 orang untuk yang bebas eh, biaya kuliah itu berlaku umum ya, baik mahasiswa AILA S1-nya atau bukan ya, itu umum. Jadi 20 yang tak cepat saja. Nah, baik, nanti silahkan langsung chat admin saja. Nah, dari saya cukup sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya ya. Izin saya screenshot dulu ya. Nah, tadi saya lupa untuk mendokumentasikan ya. Nah,
Tak dulu saya scan ulang, kita mau screenshot. Ya, atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustaz dan semuanya. Amin ya rabbal Ya, alamin. selamat, makasih teman-teman ya, sehat selalu, berkah selalu. Amin Ustaz, amin. Amin.